Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang dasar akuntansi manajemen. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mahasiswa mempelajari materi ini diharapkan yang pertama bisa menjelaskan proses penetapan biaya. Kemudian yang kedua bisa menentukan produk nyata tidak berwujud. Yang ketiga bisa menjelaskan mengapa ada definisi biaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga mempersiapkan laporan pendapatan untuk organisasi manufaktur dan jasa. Dan yang berikutnya adalah garis besar perbedaan antara sistem akuntansi manajemen berbasis fungsional dan berbasis aktivitas. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan penugasan proses biaya. Adapun definisi dari biaya. Biaya adalah uang tunai atau kas atau nilai setara tunai yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan membawa manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi. Misalkan kita ingin memproduksi celana jin, maka untuk menghasilkan celana jin tentunya mengeluarkan beberapa biaya. Di antaranya mungkin biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, kemudian BOP-nya. Nanti setelah jadi, maka diharapkan bisa memberikan manfaat atau memberikan keuntungan bagi bagi perusahaan. Kemudian opportunity cost, definisinya bagaimana? Biaya peluang adalah manfaat yang diberikan atau dikorbankan ketika satu alternatif dipilih daripada yang lain. Jadi biaya peluang di sini adalah ada sebuah pilihan yang harus dipilih. Kemudian ada dua macam biaya, ada biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Dan yang kedua ada biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Kemudian bisakah Anda menyebutkan 3 cara untuk menetapkan biaya produk? Apa itu? Ada 3, yaitu metode pembebanan biaya. Ada 3, yaitu direct tracing atau penelusuran langsung, kemudian driver tracing atau penelusuran penggerak, dan yang ketiga alokasi atau allocation. Direct tracing itu apa? Direct tracing adalah proses pengidentifikasian atau pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Sering dikerjakan melalui pengamatan secara fisik. Contohnya di sini, misalkan objek biayanya adalah makan siang si A. Maka melalui pengamatan fisik terlihat bahwa makan siang A terdiri dari misalkan pizza kecil, kemudian selada, kemudian dan minuman dengan biaya sebesar $6. Kemudian biaya makan siang tersebut dapat ditelusuri secara langsung kepada si A tersebut. Kemudian yang kedua ada driver tracing atau penelusuran penggerak. Bergantung pada faktor-faktor sebab akibat, yaitu penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak di sini adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Contohnya di sini
A dan B makan siang bersama dengan memesan satu pizza ukuran sedang terbagi menjadi 8 potong seharga $8 dan 2 gelas minuman seharga $1 per gelas. Berapa biaya yang dibebankan per orang? Untuk minuman dapat langsung ditelusuri masing-masing satu gelas sama dengan $1. Untuk pizza, jika A memakan 5 potong dan B memakan 3 potong, maka dengan penggerak potongan pizza dapat dihitung tarif per potong pizza dan dikalikan dengan jumlah potongan. Adalah yang dimakan oleh A dan B. Itu namanya dalam proses penelusuran penggeraknya. Kemudian yang ketiga, alokasi atau allocation adalah pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya. Pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Kemudian fakta tentang biaya. Meminimalkan biaya berarti perusahaan akan menjadi efisien. Jadi kalau kita meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka akan berefek pada efisiensi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat untuk masa depan. Jadi apa yang kita keluarkan nanti harapannya di masa depan akan memberikan kontribusi kepada perusahaan atau manfaat. Misalkan pendapatan. Kemudian biaya yang digunakan habis atau kadaluarsa untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang berikutnya adalah biaya kadaluarsa adalah pengeluaran. Biaya dan harga terkait. Harga harus melebihi biaya. Jangan sampai Anda menentukan harga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Maka akan terjadi kerugian. Kemudian objek biaya. Objek biaya di sini adalah setiap item seperti produk, kemudian pelanggan, proyek, aktivitas, dan sebagainya yang diukur dan ditugaskan biaya. Itu dinamakan objek biaya. Kemudian penugasan biaya, hubungan sebab dan akibat saat menetapkan biaya ke objek biaya. Ada biaya langsung, mudah dilacak. Biaya tidak langsung, tidak mudah dilacak. Kemudian sumber biaya. Kalau kita lihat dari gambar tersebut, ada tadi 3, ada transfer tracking, transfer tracing, dan alokasi. Kalau direct tracking itu bisa terlihat secara fisik dan observasi. Kemudian kalau transfer tracing itu secara causal relationship, sebab akibat dan hubungan. Kalau alokasi berdasarkan sebuah asumsi dan hubungan. Nanti akan menghasilkan sebuah objek biaya. Kemudian perbedaan biaya. Di sini ada harga pokok produk, ada produk cost. Adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik atau yang khusus. Kemudian kalau kita lihat rantai definisi dari harga pokok produk. Jadi ada rantai nilai harga pokok produk pokok melalui sebuah penelitian, kemudian pengembangan, dan kemudian produksi, pemasaran, kemudian layanan pelanggan. Nanti hasilnya diharapkan ada keputusan penetapan harga, kemudian ada analisis tingkat laba strategis, itu bagian dari tujuan manajerialnya. Kemudian harga pokok produk operasional itu bisa kita lihat dari proses produksinya, kemudian pemasarannya, layanan pelanggannya, yang diharapkan tujuan manajerialnya ada keputusan desain strategis dan kemudian analisis tingkat laba taktis. Kemudian harga pokok produk tradisional itu kalau kita lihat dari produksinya, kemudian yang tujuan manajerialnya adalah pelaporan keuangan
eksternal. Kemudian harga pokok produk dan pelaporan keuangan eksternal itu meliputi ada biaya dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi itu apa? Biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Kita umpamakan memproduksi celana jin, maka kita membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan membuat celana jin. Misalkan membutuhkan bahan jinnya, kemudian membutuhkan benang untuk dijahitnya, membutuhkan mesin untuk menjahitnya, kemudian membutuhkan tenaga kerja yang menjahitnya. Kemudian yang kedua, biaya non-produksi. Biaya dibagi dalam dua kategori umum, yaitu ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan itu seperti apa? Yang mencakup biaya pemasaran, distribusi, layanan pelanggan. Contohnya tadi, produksi jin, maka butuh adanya pemasaran barang yang sudah jadi untuk dijual. Kemudian didistribusikan ke pasar-pasar. Kemudian layanan pelanggan yang sudah biasa membeli celana jin. Kemudian biaya administrasi adalah mencakup biaya desainnya, kemudian biaya pengembangan dan administrasi umum. Mendesain produk jinnya agar semakin menarik, semakin diminati orang lain. Jangan lupa adanya pengembangan model-model yang lebih menarik pelanggan. Kemudian administrasi umum yang bersifat umum, misalkan dalam proses ada tenaga kerja, administrasinya, dan sebagainya. Kemudian biaya produksi, biaya manufaktur, itu biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung yaitu bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Tadi kalau kita memproduksi celana jin, maka butuh bahan jinnya. Kemudian tenaga kerja langsung, maka membutuhkan penjahit yang menjahit jin. Kemudian overhead pabriknya, ada mesin-mesinnya. Kemudian dalam pelaporan keuangan eksternal, hanya ketiga elemen biaya ini yang dapat dibebankan kepada produk. Jadi produk jadinya hanya pada tiga aspek ini. Ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik. Kemudian prime cost dan conversion, ada biaya utama atau prime cost adalah jumlah dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Umpamakan biaya utamanya, celana jin membutuhkan bahan jinnya senilai umpamakan. Satu celana jin membutuhkan biaya bahan baku umpamakan 20.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 10.000, maka total biaya utamanya adalah 30.000. Kemudian biaya konversi atau conversion cost adalah jumlah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, biaya konversi diintegrasikan sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan produk berwujud dan tidak berwujud. Jelaskan mengapa ada definisi biaya produk yang berbeda. Produk berwujud di sini adalah barang yang diproduksi untuk mengubah bahan mentah. Contohnya televisi, kemudian hamburger. Kemudian layanan adalah produk yang tidak berwujud. Contohnya perawatan gigi medis. Kemudian perbedaannya, layanan berbeda dari produk pada 4 dimensi, yaitu hal yang tidak dipahami, mudah rusak, tidak terpisahan, kemudian heterogenitasnya, itu pembedaan layanan yang berbeda. Kemudian cost analysis dan internal value chain, analisis biaya dan rantai nilai internal. Biaya berbeda dengan untuk tujuan yang berbeda. Analisis profitabilitas strategis menggunakan semua biaya dan pendapatan yang terkait dengan produk. Kemudian yang kedua, ada analisis profitabilitas jangka pendek atau bersifat taktis. Itu menggunakan produksi, pemasaran, distribusi, kemudian servis, terutama untuk pesanan yang khusus.
Kemudian yang ketiga, laporan keuangan eksternal. Hanya menggunakan biaya produksi. Kemudian rantai nilai internal atau dalam analisis profitabilitas strategis atau analisis strategi laba. Itu kalau kita lihat dari gambar di sini jelaskan. Adanya sebuah desain dalam sebuah produk, desain pengembangan jasa, kemudian desain dari desain nanti akan dikembangkan atau develop, kemudian memproduksi, kemudian memasarkan, kemudian mendistribusikan, kemudian jasa, kemudian pelayanan atau service. Kemudian jasa biaya produk adalah biaya produksi termasuk ada material langsung, bahan baku langsung, dapat ditelusuri ke barang dan layanan yang dihasilkan. Tenaga kerja dapat ditelusuri ke barang dan layanan yang dapat dihasilkan. Kemudian BOP, semua biaya produksi lainnya. Dan biaya yang lain, ada biaya prima, bahan langsung dan tenaga kerja langsung, kemudian penjualan biaya ada penjualan dan biaya administrasi yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian yang ketiga, siapkan laporan pendapatan untuk organisasi manufaktur dan jasa. Apa harga pokok produksi? Adalah biaya barang dan yang diproduksi adalah total biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja, dan overhead untuk periode tersebut. Kemudian laporan laba rugi perusahaan manufaktur dalam pendekatan perhitungan biaya absorpsi, full costing, beban dipisahkan menurut fungsi, kemudian dikurangi dari penjualan untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Dan harga pokok produksi adalah cost of goods manufaktur, adalah total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Dan harga pokok penjualan, cost of goods sold, adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang melekat pada unit yang terjual. Kemudian barang dalam proses atau work in process terdiri dari semua unit yang telah diselesaikan sebagai produksi pada titik waktu tertentu. Itu yang harus dipahami. Harus mengenal harga pokok produksi, harga pokok penjualan, kemudian barang dalam proses dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Kalau kita lihat terlintas dalam laporan keuangan perusahaan, di sini terlihat pada laporan laba rugi perusahaan. Itu bisa Anda amati, bisa Anda perhatikan laporan keuangan ini. Ada penjualan, kemudian ada less cost of goods sold-nya untuk menghitung HPP-nya sampai menghasilkan sebuah laba atau kerugian dalam perusahaan. Itu kita lihat dalam gambar laporan keuangan perusahaan. Kemudian juga sama bisa Anda lihat proses menghasilkan sebuah perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Itu juga terlihat dalam laporan keuangan di perusahaan. Bisa lihat Anda amati, ada overhead direct material, ada bahan baku material langsung, sampai menghasilkan cost of goods sold-nya dari maktufarut, dari HPP-nya. Itu bisa Anda amati dalam sebuah laporan keuangan yang terlihat pada gambar tersebut. Kemudian apa perbedaan laporan laba rugi untuk perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur? Pada perusahaan jasa tidak memiliki biaya produksi yang terkait untuk menghasilkan produk. Itu perbedaannya. Kemudian yang keempat, garis besar perbedaan antara sistem akuntansi manajemen berbasis fungsional dan aktivitas. Itu apa? Bisakah Anda menyebutkan dua cara yang merancang sistem akuntansi manajemen? Ada dua, yaitu akuntansi berbasis fungsional
functional based management. Itu dikenal FBM. Kemudian ada akuntansi berbasis aktivitas, activity based management. Dua cara ini merancang sistem akuntansi manajemen. Apa perbedaan sistem FBM dan ABM? Sistem FBM dan ABM berbeda dalam cara mereka menetapkan biaya dan bagaimana mereka menetapkan tanggung jawab untuk operasi yang efisien. Kemudian manajemen FBM itu sistem manajemen berbasis fungsional. Tampilan biaya hanya menggunakan driver terkait dengan fungsi produksi untuk menetapkan biaya. Dan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Kemudian pandangan efisiensi operasionalnya memegang manajer dari setiap fungsi, misalkan rekayasa yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, untuk memperoleh efisiensi operasi. Kemudian kalau kita lihat dari gambarnya, kalau lihat cost view-nya, yaitu dari sumber daya, resource-nya. Kemudian ada sebuah fungsi. Fungsi ini akan menghasilkan sebuah kinerja analisisnya atau performance analis. Kemudian dari sisi itu, dari efisiensi analisis ini akan memfungsikan sehingga akan terjadi sebuah kinerja analisis. Dan dari fungsi itu juga menghasilkan sebuah produk. Itu kalau kita lihat pada gambar FBM. Kemudian yang kedua ada ABM. Sistem manajemen berbasis aktivitas. ABM, tampilan biayanya adalah analisis pengemudi, analisis aktivitas, kemudian evaluasi kinerja. Sistemnya adalah sistem penelusuran intensif. Kemudian pandangan efisiensi operasionalnya berfokus pada pengelolaan biaya dan peningkatan nilai untuk efisiensi operasional. Kalau kita lihat dari gambarnya, kalau kita lihat dari cost view-nya, pandangan biayanya ada sumber daya sama resources. Kalau kita lihat dari proses view-nya melalui driver analysis, nanti dari resources, kemudian ada aktivitasnya, activities, nanti menghasilkan sebuah kinerja analisisnya, kemudian apa? Produknya adalah produk dan konsumen, customer. Jadi jenis tadi sudah terlihat, ada dua tadi secara garis besar tadi sudah jelaskan, ada sistem akuntansi manajemen berbasis fungsional, sudah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Dan yang kedua, akuntansi manajemen berbasis aktivitas, APM, merupakan sistem yang lebih baru itu. Secara garis besar, perbandingan antara FBM, dan ABM itu terlihat dalam tabel ini. Kalau kita lihat berdasarkan fungsi FBM ini, keuangan untuk kinerja. Ya, keuangan untuk kinerja, penggeraknya berdasarkan unit. Nah, kalau aktivitas, penggerak berdasarkan unit dan non-unit. Kemudian intensitasnya dalam pengalokasian, kalau ABM, intensif dalam penelusuran. Perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku. Kalau ABM, perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel. Kemudian berfokus pada pengelolaan biaya. Kemudian kalau ABM berfokus pada pengelolaan aktivitas. Kemudian informasi aktivitas sedikit. Kalau IBM, informasi aktivitas terinci. Maksimalisasi kinerja untuk unit individual. Kalau IBM, maksimal kinerja seluruh sistem. Kemudian yang berikutnya, penggunaan ukuran. Ini penggunaan ukuran bersifat keuangan dan non-keuangan untuk kinerja. Demikian paparan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.